Brian. Iya, selamat siang, Mbak Nia Mungkin kita lagi dan nunggu dulu rekan-rekan ya. Makers. Iya, siap. Nunggu dulu teman-temannya untuk hadir di sini. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Brian? Baik, Pak. Gimana, Pak Teguh? Baik, masih di jalan nih saya. Muter-muter di jalan terus ini. On the way back ya, gimana? Mobile dan fix ya. Yang penting tetap on terus kan? Betul. Online terus. Ya, mungkin Asal sambil sebelum... di sini oke, kita masih tetap on, Mas. Tapi kalau jaringan Excel Betul. mati ya mati lah gitu ya. Di jalan. Iya. Mungkin sebelum mulai, Pak Teguh, Mbak Nia, mohon izin Udah ya. banyak Dari... yang join. Udah nih ada 21 ya kita total nih kalau dari Zoom. Mungkin sebelum mulai, aku bareng Mas Varianto juga nih, Pak Teguh, Mbak Nia, mohon izin. Mas Varianto ini expert Silakan, Mas. IT juga di Oke, Excel. Jadinya kalau Siap. nanti teman-teman di sini ada makers, ada yang mau tanya hal yang lebih detail gitu ya tentang hardware atau apapun, nah Mas Varianto juga bisa join nih, bisa handle gitu. Oke, boleh banget, Pak. Iya. Oke, selanjutnya gimana Mbak Nia? Kita mulai aja atau... Oke, Mas Brian, Mas Varianto, mungkin boleh silakan dimulai aja. Pesertanya udah ada nih masuk. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nia, Pak Teguh, Mas Varianto. Jadi teman-teman perkenalkan, saya Brian Cakra, saya Head Internet of Things dari Excel Axiata. Dan bersama saya juga ada Mas Varianto. Mas Varianto juga hardware expert di IoT Excel Axiata. Teman-teman makers di sini, terima kasih sudah join juga. Dan memang besar ya harapan dari kita, para pelaku industri gitu, dari ASIOT, dari anggota ASTI, semuanya juga masa depan IoT Indonesia itu sebenarnya yang krusial adalah ekosistem gitu kan. Dan ekosistem itu nomor satunya dibentuk dari makers, teman-teman sekalian gitu. Jadinya eh, ke apa semangat dari teman-teman itu akan mendefine bagaimana masa depan digitalisasi Indonesia gitu ya. Kalau dari pemerintah udah bilang Indonesia 4.0 ya ada di tangan teman-teman gitu. Jadi monggo
kita diskusi seperti arahan dari panitia juga breakout ini kan untuk diskusi ya, lebih interaktif jadi lebih tanya jawab, jangan malu-malu, monggo silakan jika ada waktu dan tempat dipersilakan rekan-rekan. Sebagai tambahan untuk rekan-rekan semua, kalau mau bertanya mungkin jangan lupa sebutkan namanya dan dari mana ya. Silahkan dimulai. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Saya Pak Brian Rahmat dari Medan. Ya, Ahmad. Ya, jadi gini Pak, saya kan mau tanya nih. Sejauh ini kan saya bukan dari bidang yang berhubungan dengan IoT, bukan dari teknik, bukan dari juga komputer. Jadi saya memang pure dari kesehatan. Nah, sejauh ini saya punya masalah itu ya karena memang saya itu terakhir kali belajar bahasa pemrograman itu mungkin Pascal, itu pun waktu SMA. Nah, saat ini ya masalahnya itu karena pengetahuan elektronika dan pemrograman yang minim ya itu harus belajar ulang. Sedangkan mungkin tantangan ini kan harus diselesaikan dalam hitungan bulan. Jadi mungkin nggak cukup. Nah, ya saya tanyakan tuh gini, apakah ada mungkin template atau yang bisa digunakan untuk yang sudah ada itu untuk pemrograman atau untuk mendesain suatu rangkaian elektronika yang mungkin bisa dipakai bebas gitu. Seperti mungkin video YouTube ada lagu-lagu tertentu yang nggak copyright atau gimana gitu, Pak. Oke, mungkin itu aja pertanyaan saya pertama. Iya, Pak Rahmat, mungkin aku langsung jawab aja ya. Nanti Mas Varianto boleh bantu juga ya kalau ada tambahan. Ini sih Pak Rahmat, apa yang penting sebenarnya nomor satu semangatnya gitu ya. Kalau kita bicara resources itu banyak banget kan orang di Indonesia ini ataupun teman-teman Mas Rahmat yang bisa melakukan hal pemrograman ataupun desain hardware ataupun aplikasi software backend gitu ya. Jadi yang penting sebenarnya semangatnya dulu nih. Jadi kita di Excel itu ada namanya Xcam Mas. Xcam itu lab IoT di Excel Aviata. Nah, kita itu pernah kedatangan tim, kita pernah incubate satu tim yang mereka bukan orang teknikal sama sekali. Jadi ada dari mana Mas Varianto, aku lupa. Kesehatan juga, kalau nggak salah keperawatan ya, ininya ya, majornya. Atau farmasi gitu. Nah, iya benar ya, Om Varianto ya? Ya, ada beberapa, ya betul. Nah, itu Mas Rahmat, mereka itu join jadi satu tim gitu ya, satu tim isinya 3 orang, ada yang memang pemrograman, tapi big idea-nya dan semangatnya itu muncul dari satu orang ini sebenarnya. Jadi itu nggak menutup kemungkinan untuk berkarya gitu ya. Nah, mengenai template itu pasti banyak sih open source gitu ya, open source, open code di internet gitu yang memang setidaknya kita bisa belajar dari basic apa sih kira-kira yang dibutuhkan gitu, algoritma basic yang memang udah non non ini ya, non komersial gitu. Kita ada sih beberapa gitu, dicari-cari pasti ada itu. Kalau untuk struktur elektronikanya gitu Mas, gimana Mas? Iya, PCB drawing-nya gitu kan ya? Iya, Maksudnya? ya seperti drawing gitu. Karena basicnya mungkin minimal sekali. Betul, betul. Pasti ada, cuma memang kalau misalnya Mas Rahmat nyari gitu ya, temperatur sensor Iya. gitu. Lalu ada PCB drawing-nya, temperatur sensor itu drawing-nya seperti apa, itu ada di internet gitu ya, ada. Tapi kalau kita mau bikin spesifik bahwa temperatur ini juga ada CO2-nya, ada apanya, nah itu mungkin kita mesti eksplor lebih lanjut atau kita mau nggak mau bikin sendiri. Atau misalnya kita mau bikin 2 layer PCB drawing dan kita mau bikin jalurnya itu lebih efektif gitu ya. Jadi PCB drawing-nya kita bisa minimize sekecil mungkin. Nah, itu mungkin kita mesti bikin sendiri dan desain sendiri gitu. Tapi seperti yang aku tahu teman-teman di sini banyak yang pakai software juga gitu ya. Nah, ini salah satunya saya kenal nih ada Mas Teddy nih, Teddy Apriyadi. Nah, dia juga bikin sendiri gitu PCB drawing. Jadi itu ya mengcombine antara kita belajar dulu nih dari internet gitu kan. Oh, gini ya contohnya. Nanti baru kita eksperimen Mas Rahmat.
Iya Mas, emang kalau kita mau belajar, waduh masih lama lagi baru selesai nih Mas. Ya, jangan belajar sendirian, Mas Rahmat. Yang paling penting sih itu. Belajar sendirian nanti memang bakal lebih lama gitu ya. Kita makanya ada IoT mewadahi ini, nanti teman-teman bisa sambil kenalan. Jadi sekarang nih kita berberapa nih? 20 kenal kan sama Mas Rahmat bisa kenalan sama teman-teman di sini juga. Nanti kita bisa saling tukar pikiran gitu, Mas Rahmat. Mas. Nanti setelah ini Mas Rahmat, yang lain juga bisa ya, Mbak Nia, Mas Teguh ya, berkenalan gitu ya. Jadi para makers itu kalau ada community-nya, makanya ASIOT mewadahi ini supaya bisa kenalan juga Ya nih. betul sekali Mas Brian. Nanti bisa juga di chat saling bertukar email mungkin ya. Bisa juga nanti. Silahkan jika ada yang mau bertanya lagi. Iya. Ini ada Teddy nih, saya kenal nih Teddy nih. Iya, ini Teddy dari Finlist dulu, maker sebelumnya nih. Mas Rahmat mungkin bisa kontak Mas Teddy nih. Mas Teddy. Iya, Pak. Iya. Ini ada Mas Rahmat nih, mau belajar Mas Teddy. Barangkali nanti bisa chat-chatan ya, chatting ya sama Mas Rahmat ya. Oke, siap, Pak. Iya. Yes. Ya. Ya, Mas Sakti atau Ya. Mas Indra mau bicara? Iya, silakan. Izin bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan nama saya Sakti. Mohon maaf, nggak buka kamera ya. Apa ya? Saya background pendidikan, Mas. Jadi saya seorang guru sains dan juga suka computer science. Jadi di sekolah kami itu memiliki kayak klub gitu ya, tim yang kelompoknya anak-anak yang doyan programming. Nah, jadi kemarin beberapa proyek juga saya sudah sempat memperkenalkan Arduino. Ya, dan ke sini saya tertarik dengan IoT juga. Nah, saya juga ingin memperkenalkan anak-anak ini ke IoT karena yang saya lihat potensi mereka sangat besar sekali. Sementara saya juga baru tahu ya IoT, kita punya IoT sendiri. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan tentang program pengembangan yang program dari IoT ini yang kaitannya dengan ini yang menjangkau anak siswa-siswa berpotensi gitu, apakah misalnya nanti kalau kami sendiri punya program untuk studi banding atau berkunjung ke lab yang Mas Brian tadi sebutkan gitu misalnya gitu, itu apakah sudah ada program seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, apakah produk-produk teman sendiri yang IoT sendiri yang karya anak bangsa itu kita sudah punya marketplace sendiri gitu. Yang jadi teman-teman kayak tadi kan Pak Rahmat nanya apakah kalau kita nyari produk tentang yang kebutuhan yang kita butuhkan, kita bisa langsung berkunjung ke marketplace tertentu yang khusus IoT sendiri. Ya itu saja dulu Mas. Terima kasih. Iya, Mas Sakti, mungkin nanti Mbak Nia boleh bantu juga ya Mbak ya. Kalau bicara tentang ini ya Mas Sakti, masalah asosiasi gitu ya, kita di asosiasi community gitu, memang cukup penting dan ngobrol sama orang itu lebih penting lagi tadi yang saya sampaikan ke Mas Rahmat juga. Kalau untuk kunjungan ke lab Excel gitu tentunya boleh banget, kita open to public gitu dan nanti kalau COVID udah reda gitu ya, kemudian company policy udah boleh tamu masuk, tentunya Mas Sakti bisa visit ke sini gitu. Dari ngomong-ngomong tentang dari background pendidikan pun kita juga pernah punya tim dari yang punya background-nya pendidikan, mereka bikin satu tim lalu kita udah ngegelar hidroponik ya. Nah, tapi yang aku mau sampaikan dari forum-forum seperti ini Mas Sakti adalah buat teman-teman juga yang lain gitu ya, yang penting adalah exposure sebenarnya. Exposure itu ada dua. Dari sisi luar bisa tahu siapa sih Mas Sakti ini, siapa sih Mas Rahmat ini, dan siapa sih teman-teman gitu ya. Apa sih karya teman-teman, apa sih kemampuan teman-teman. Dan yang kedua,
dari sisi makersnya sendiri pun jadi punya pengalaman gitu. Untuk pengalaman dan experience itu kan mahal ya, dan itu nggak bisa didapat dengan mudah. Buktinya adalah teman-teman udah satu tempat tuh sama Dirjen SD PPI gitu ya. Itu adalah satu exposure dan satu pengalaman juga yang mungkin nggak bisa dimiliki oleh orang-orang yang di luar sana gitu. Nah, begitu punya exposure seperti ini, maka teman-teman perusahaan, industri, dan ASIOT juga mewadahi untuk memblas ini ke media gitu ya. Teman-teman industri itu akan bisa lihat, oh ini saya butuh nih solusinya Mas Sakti ini nih. Oh saya bisa kontak nih Mas Sakti untuk tahap lebih lanjut gitu ya, komersialisasi. Jadi sebenarnya ya itu ajang yang bisa diikuti sih, seperti ini, ajang seperti ini, dan itu sangat berguna buat diri sendiri, buat lingkungan sekitar kita gitu ya, buat timnya Mas Sakti, dan juga buat industri. Ya. Tadi berarti selain kompetisi kayak ajang-ajang seperti ini terkait dengan marketplace gitu tadi berarti belum Ya, tersedia kalau berarti ya Mas Brian? marketplace secara yang aku spesifik tahu adalah kita di ASIOT itu Mas Teguh dan Mbak Nia ini punya listnya Mas. Punya list siapa saja pemain IoT gitu ya yang sudah bisa menjadi supplier gitu, sehingga saat ada industri yang butuh, mereka akan kontak ASIOT, mereka tanya, saya butuh dong solusi seperti ini, lalu ASIOT akan mencarikan, oh ini kamu bisa kontak supplier ini. Itu udah salah satu bentuk marketplace Mas. Nah kalau dari Excel sendiri kita juga bentuknya serupa gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan juga bisa, kalau ada customer nanya gitu, maka kita ada list siapa aja supplier kita, maka itu bisa jadi kita execute gitu, kita exercise untuk implementasinya, kayak gitu Mas Sakti. Baik. Karena kalau udah bicara bisnis gitu ya Mas Sakti ya, kita kan nggak bisa menjadikan ini sekedar hobi lagi gitu ya, bener nggak? Karena Benar. udah bicara bisnis, Mas Sakti itu mendeliver sesuatu ke orang lain ya. Maka di situ harus ada komitmen, di situ harus ada profesionalisme, ya kan? Dan after sales-nya juga mesti ada, bener nggak? IoT kita deliver tanpa after sales kan ya bakalan percuma gitu loh. Orang nanti rusak, customer komplain gitu kan. Makanya hal itu yang mesti dipertimbangkan juga. Tapi ASIOT, Excel dan rekan-rekan lainnya saya yakin pasti menyediakan wadah yang serupa Mas Sakti, walaupun bukan bentuknya marketplace secara kayak Tokopedia, Shopee gitu ya. Iya. Karena saat kita jual produk, pas di situ ada after sales, ada komitmen, ada SLA gitu ya, itu harus ada itu. Ya baik. Sementara cukup Mas dari saya. Ya, terima kasih Mas Sakti. Terima kasih. Monggo. Oke, Mas, boleh tanya lagi Mas Udan? Iya. Jadi gini Mas, kan sejauh ini kan masalah mungkin satu lagi adalah pembuatan casing atau barang jadinya. Itu kira-kira untuk mungkin fokus saja daerah Medan atau daerah jarak jauh, mungkin apakah kita bisa pesan atau dari ASIOT ada list sendiri gitu untuk misalnya daerah Medan itu printer 3D yang bisa disewa itu di mana gitu. Oke, itu aja dulu Mas. Mbak Nia, mungkin kalau dari ASIOT adakah list seperti itu Mbak? Kalau untuk seperti itu saya kurang tahu ya Pak. Tapi biasanya sih teman-teman dari ASIOT juga ya karena mereka punya anggota-anggota lainnya, mungkin nanti bisa dicoba dibantu dihubungin ya Pak. Iya. Iya, Mas Rahmat. Jadi kalau untuk misalnya ini ya berarti ya list perusahaan mana atau pembuatan barang support
filter gitu ya, atau apakah casing atau gimana gitu Mas? casing gitu ya, lalu insulation gitu mungkin ya. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang sama teman-teman makers yang lain itu, teman-teman makers itu banyak explore di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, Mas. Jadi mereka itu bahkan sebagian untuk printing PCB-nya itu lari ke Cina karena hasilnya itu beberapa lebih bagus, dan kalau kita beli volume misalnya printing sekali 50 atau 20 itu akan lebih murah gitu jatuhnya. Tapi setauku di setiap kota pun itu ada, Pak, pemainnya gitu ya. Mungkin kita belum tahu aja sekarang, cuma kalau kita explore pasti ketemu sih, Mas. Nah, kalau specific list memang kalau dari Excel sendiri kita belum ada seperti itu gitu. Banyak kan juga yang kita tahu di sekitaran Jabodetabek. Tapi menurutku sih kalau kita coba explore, Mas Rahmat mungkin akan nemuin tuh list-list dari pemain produser untuk hal-hal tersebut ya. Kalau 3D printing kita di lab ada juga, di lab IoT Excel gitu ya, dan kita juga bisa pakai. Untuk di tempat lain aku mesti make sure dulu sih, mesti cari tahu juga nih Mas Rahmat, sesuatu yang kita cari tahu bareng-bareng. Oke, makasih Pak. Mungkin itu dulu Mas. Iya. Ada lagi teman-teman yang lain? Kalau nggak ada saya yang nanya nih. Kayak sekolah aja nih. Kayak kuis gitu ya Mas Brian ya? Iya. Mas Brian, Iya. daripada sepi saya nanya. Iya, monggo Mas. Itu tadi kan di Sebutkan lab. nama dulu dong. Oh ya, tadi sudah. Mas Sakti. Iya. Nanya lagi. Tadi kan Mas Brian bilang lab IoT-nya XL itu ready untuk 3D printing, Mas. Nah, kalau misalnya nih, kan kalau kayak lab antar lab gitu ya, sementara fasilitasnya atau sarana prasarananya itu bisa ditemukan di lab yang satunya. Itu boleh nggak itu misalnya join atau request untuk misalnya request untuk buat ini gitu yang cuman bisa dilakukan di lab XL, boleh nggak kayak gitu mengajukan permohonan kayak gitu? In fact kita punya ini ya Mas Varianto ya, kita punya kayak lab kerjasama juga ya di beberapa universitas ya, bener ya Mas Varianto ya? Iya, betul, Mas Brian. Jadi kita sudah secara resmi bekerja sama dengan beberapa universitas dan masih kita terus tambahkan jumlah universitasnya, Mas Brian. Iya, jadi mungkin kita dari list universitas itu, Mas Sakti ada di mana sekarang posisi? Saya di daerah Bogor. Di daerah Bogor ya? Ya, seringnya main ke Bandung sih. Kalau di ITB sama UPI ada nggak, Mas? Ada nggak Mas Varianto? Kebetulan belum ya di dua lokasi di di Bandung itu. Salah satu yang sudah kita support terkait untuk connectivity dan kerjasama, salah satunya di STT IT Telkom dan di Politeknik Negeri Bandung ya. Polban ya? Oh, iya, Polban ya. STT Telkom. Itu sudah ada Mas kerjasamanya dengan dengan Polban. Yang di kampus baru ya Mas, yang STT Telkom. Ya, IT Telkom ya, yang di kampus yang di baru sekarang itu. Oh iya, siap. Makasih informasinya Mas. Iya. Ya. Jadi bisa main-main ke sana Mas Sakti, atau ya nanti kalau kita udah enak gitu ya kondisinya COVID ya, boleh banget lah main ke Excel aja gitu. Ada Mas Varianto, ada saya, kita bisa exercise untuk bikin sesuatu juga. Ya, sekedar menambahkan sedikit buat Mas Sakti tadi terkait misalnya teman-teman atau komunitas yang dari Mas Sakti perlu exposure gitu ya, karena itu penting banget seperti yang diutarakan Mas Brian tadi. Tentunya ASIOT sangat mendukung perkembangan produk-produk atau solusi IoT ya dari
teman-teman makers ya. Dan Excel sendiri sebagai bagian dari ASIOT juga mendukung itu, Mas. Jadi kalau misalnya memang ada teman-teman yang memiliki produk, katakan boleh dibilang produk unggulan gitu ya, boleh nanti kita coba kerjasama bareng gitu ya. Dan kemudian misalnya perlu exposure, di kita memang menyediakan tempat, Mas, justru. Jadi di situ nanti tempat bertemunya para makers yang menyediakan solusi-solusi IoT dan juga dari stakeholder gitu. Salah satunya user atau orang yang butuh solusi IoT gitu. Baik dari perorangan, bisa dari industri. Jadi nanti bisa terlihat lah di sana gitu ya. Mungkin dengan partners IoT yang lain juga demikian ya, tapi yang kita lakukan salah satunya di lab XCAM, di lab Excel kita ini untuk IoT kita sediakan, Mas, memang tempat untuk expose produk-produk yang dibuat oleh teman-teman makers yang selama ini memang bekerja sama dengan kita gitu, Mas. Kurang lebih gitu, Mas. Makers. Makan makers. Makers. Mungkin teman-teman lain kalau ada yang mau konsultasi juga yang untuk perangkat-perangkat IoT-nya mungkin yang sudah pernah dibuat atau mungkin ada kendala, bisa sekalian di sini ya Mas Brian ya, Mas Parianto. Betul. Jadi istilahnya kita coba kasih solusi, kita coba kasih cara-caranya lah gitu sepertinya. Permisi. Iya, Mas Indra, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Indra Kurniawan. Saya lulusan sekolah menengah di Jogja. Ya, saya di sini cuma ingin berdiskusi dengan teman-teman, terutama Mas Brian juga, soal technical dan juga non-technical. Jadi kritik dan saran sangat diperbolehkan ya. Jadi gini, saya mau share pengalaman dulu. Saya buat produk IoT dan pernah 2 kali dipamerkan. Nah, saat pameran tuh banyak orang bertanya, ini kapan ready ya, Mas? Ini kapan bisa diproduksi massal ya, Mas? Nah, saya cuma bilang tidak bisa ditentukan itu, Mas. Masih ada banyak harus diatur dulu kayak modal terutama. Nah, yang saya tanyakan itu investor di Indonesia. Apakah mencari investor di Indonesia itu sulit? Dan kalaupun ada misalnya ASIOT bisa bekerja sama, mungkin saya bisa bekerja sama. Ya mungkin satu itu dulu, yang lainnya bisa nunggu. Terima kasih. Iya Mas Indra, investor ya. Ini UUD lah ya, ujung-ujungnya kan duit ya intinya. Kalau kita mau bikin produk, orang-orang di market juga maunya produk jadi gitu ya, jangan produk setengah jadi. Jawabannya sebenarnya ini relatif ini. Kalau misalnya kita belum tahu apa-apa, kita masih baru banget mulai, itu jawabannya susah. Karena siapa yang mau ngasih duit kalau kita nggak yakin gitu kan ya. Tapi untuk kalau kita udah bergelut di bidang tersebut, kita udah sering ketemu sama investor, kita udah kenal banyak orang, networking, itu jawabannya jadi mudah gitu. Karena banyak orang berduit juga yang nggak tahu duitnya mau diapain gitu. Jadinya mereka kerjaannya ya invest, angel investor gitu ya. Sekarang mulai banyak venture capitalist di Indonesia, mereka mulai mau bakar duit gitu kan. Dan kalau boleh sharing gitu ya, venture capitalist tuh punya prinsip simple gitu beberapanya. Mereka sadar bahwa kalau tiap kali mereka invest gitu di market, paling yang sukses itu 10% gitu. 10-20% yang sukses. Yang lain itu gagal gitu kan. Nah, tapi mereka willing to take the risk karena dari 10% yang sukses itu, valuation-nya itu bisa berkali-kali lipat gedenya gitu loh. Jadinya di satu sisi teman-teman yang mau ingin membuat sesuatu dan pengen menjual itu, investor itu juga akan melihat di sisi itu. Jadinya kemungkinan kita untuk diinvest itu menjadi lebih besar gitu. Yang kedua, dengan teman-teman sering ikut ajang-ajang seperti ini gitu ya, di asosiasi, di komunitas gitu,
banyak teman-teman, banyak industri yang akan bisa lihat teman-teman. Kemudian kita setiap industri punya program masing-masing gitu ya, dan teman-teman bisa dibawa ikut untuk mengembangkan program tersebut dan dimodalin gitu. Ini kemarin Excelaxiata itu di tahun lalu kita dari use case yang udah pernah kita hackathon itu udah pernah 3 kali. Kemudian kalau kita hackathon lagi kan bosen ya hackathon melulu. Nah, ini seperti ASIOT tahun ini juga gitu ya, kita mulai getting serious, mana yang memang benar-benar makers yang udah punya barang gitu, kita lihat, kita bawa, ayo kita incubate. Jadi kita benar-benar tanam di customer side gitu ya, barang yang tadinya lab grade, kita coba cek di TKP gitu kan, kepanasan, kehujanan, ngeheng nggak nih? Karena beda banget tuh antara lab grade, commercial grade, industrial grade, telco grade itu alatnya beda-beda. Nah, itu kita apply dan kita funding gitu ya. Jadi teman-teman juga dapat pembiayaan hardware, beli hardware itu nggak murah gitu, itu bisa dilakukan Mas Indra. Kayak gitu. Contohnya ini Jadi Teddy, intinya ini ya. Mas Teddy di sini Jadi kemarin kita bangun sensor untuk tambak udang. Ya, Mas Indra tadi gimana? Sorry. nggak apa. Jadi intinya kita harus apa ya? Cari koneksi dulu dan buat nama dulu ya. Seperti yang Mas Brian tadi bilang, exposure gitu ya. Benar, semakin sering kita muncul gitu ya, semakin sering kita dilihat orang, semakin dan memang barang kita benar-benar ada value-nya gitu ya Mas Indra ya. Barang yang ada value tuh kayak gimana? Wah, itu jangan jangan dispesifikkan gitu ya. Barang sesimpel temperatur sensor sebiji pun Pak, itu bisa sangat valuable gitu ya. Kayak gitu, sesimpel itu. Jadi perbanyak exposure, perbanyak ikut hal-hal komunitas gitu, bikinlah produk yang benar, yang memang valuable, ide-nya bagus gitu kan, maka disitulah opportunity akan datang gitu. Jadi apalagi kita bisa ngobrol kayak gini ya, saya bisa tahu Mas Indra, Mbak Nia bisa tahu Mas Indra, bahkan tadi ada Mas Teguh juga, ketua asosiasi, bisa lihat gitu ya para makers, oh ini makersnya oke nih kayaknya nih. Itu bisa langsung dikontak gitu kan untuk bikin project atau apapun gitu, sesuai dengan apa yang teman-teman bikin gitu. Dan saya mau tanya satu lagi. Hmm. Untuk tahap prototyping, untuk Iya. meminimalisir harga untuk prototyping, menurut Mas Brian gimana? Ada beberapa cara. Yang pertama, kalau misalnya sensor yang Mas cari itu memang sensor mahal banget, mungkin prototipe-nya itu nggak bisa sampai sempurna. Gitu. Jadi pernah kejadian beberapa teman-teman itu ada yang butuh prototype itu sampai ke level sensori vitamin. Ini kita bicara ini ya, hidroponik ya. Sensori vitamin itu sensornya nggak murah. Jadinya tapi banyak parameter kan di dalam sistem hidroponik itu, maka yang bisa diukur temperatur, pH itu dulu gitu loh. Next-nya untuk tahap selanjutnya ya ditambahin sensor yang bisa sensor vitamin itu, ukur berapa part per million-nya. Itu bisa dilakukan. Jadi yang namanya satu produk, misalnya Bapak bisa split jadi beberapa fase gitu ya. Nah, fase 1 prototyping itulah yang kita bikin sesimpel mungkin dengan biaya serendah mungkin, tapi menunjukkan functionality dan idea yang sudah matang gitu loh. Jadi saat Mas Indra dan teman-teman di sini pitching ke business user gitu ya, yang industri, itu idenya itu matang gitu. Kalau idea kan tidak akan limitasi oleh beli hardware kan, karena idea itu sebenarnya yang matter gitu. Bagaimana approach kita ke market gitu, bagaimana problem statement-nya, apa solusinya, itu juga yang sangat-sangat penting untuk dilihat ya. Nggak cuma, saya bikin ini nih Pak, kenapa kamu bikin itu gitu, background-nya apa gitu, dan itu bermanfaat nggak kira-kira di Indonesia, market size-nya berapa, kamu bisa makan ini, kuenya berapa gitu kan, margin kamu kira-kira berapa nanti, itu hal yang juga penting gitu buat teman-teman.
mikirin sisi bisnisnya. Jadi kalau bisa dibicarakan di breakdown technical non technical itu dua-duanya sama-sama penting. Iya. Gitu. Satu lagi mungkin Ya. untuk menentukan harga suatu produk itu bagaimana ya jika misalnya kita buat produk yang belum ada sama sekali, maksudnya belum ada saingannya gitu, atau saingannya masih sedikit. Nah, menentukan harga awalan itu bagaimana? Dari Terutama cost. jika kita belum, ya benar sekali cost. Ya, dari cost. Jadi pricing itu selalu relevan inline sama cost ya. Cost kita apa aja? Costing structure itu bisa satu sesi panjang sendiri nih ngomonginnya nih. Jadi teman-teman mulai hitung gitu ya. Mungkin simpelnya aja teman-teman mulai hitung dari biaya hardware-nya berapa. Kemudian biaya cloud infrastructure platformnya itu berapa gitu kan. Kemudian saat teman-teman bikin software itu berapa hari effortnya, man hour, man days itu berapa. Ya, lalu teman-teman set harga tuh, harga diri harga diri. Jadi 1 man hour, 1 man days teman-teman tuh berapa duit sih? Gitu kan. Nah, itu bisa juga di set gitu kan. Kalau misalnya kita ngomong developer profesional gitu ya, itu range-nya itu dari $10 per jam sampai $50 per jam. Itu developer profesional. Kalau misalnya itu masalah solusi doang ya. Ketiga adalah overhead. Teman-teman misalnya sewa beberapa orang gitu ya, itu kan harusnya digaji juga gitu kan. Nah, itu masuk lagi. Terus teman-teman kerja di mana? Di rumah gitu. Pakai listriknya berapa? Pakai airnya berapa? Beli aqua dong buat minum gitu kan. Kemudian nah, itu juga masuk ke dalam faktor overhead. Ketiga, barangnya ini dari mana nih belinya nih? Barangnya itu impor apa enggak? Biaya impornya gimana? Biaya warehousing-nya gimana? Jadi faktornya itu semakin teman-teman banyak main di sini gitu ya, banyak bikin sesuatu, akan makin besar tuh cost-nya, akan makin kelihatan, oh ini cost harus dipertimbangkan semua. Seperti transport, logistik, operational gitu ya, after sales, maintenance, seperti apa, itu harus dipertimbangkan semua. Nah, tahap berikutnya adalah bagaimana setelah kita dapat basic cost structure ini, bagaimana kita menekan cost tersebut. Apakah kita bicara tentang scale? Apakah produk saya bisa di-scale nggak ya? Maksudnya scale adalah diproduksi massal gitu ya. Beda banget kan, pasti kita bikin 10 barang sama 10.000 barang. Pasti harganya beda tuh dari manufacturer. Nah, kayak gitu itu tahap 2-nya adalah bagaimana kita squeezing atau menekan cost itu supaya bisa relevan di ini business calculation gitu ya, business feasibility. Itu yang teman-teman skill hitung-hitungannya di situ juga, itu juga penting gitu. Gitu Mas Indra. Terus ya menyangkut hal itu bagaimana dengan customer di Indonesia? Masalahnya kita tahu jika kita meset suatu barang di harga sekian, pasti ya ada beberapa orang yang itu terlalu mahal, mending beli di luar gitu. Untuk menarik ya kan? Kayak yang tadi Mas Andria dibilang ya customer mah boleh ngomong apa aja kan, customer adalah raja gitu ya. Jadi setelah kita dapat cost tadi kan, tahap berikutnya itu kita probe gitu ya, probing, test the water dong. Market gimana sih ngelihatnya? Kemudian daya beli market tuh berapa sih gitu. Nah, kita bisa mulai dari literatur study dulu gitu ya, tanya Mbah Google, kira-kira market sizing-nya berapa dan average consumption per customer, artinya per corporate gitu ya, itu spending-nya berapa. Gitu. Misalnya nih kita bicara apa? Contohnya, Mas Indra mau bikin apa? Contohnya tentang apa? In general aja. In general. Jadi seperti pemberi makan burung produk Bismart. Nah, oke. Pemberi makan burung, automatic feeder lah ya. Nah, kita cari tahu tuh cost structure-nya dari si siapa? Si peternak burung itu sebenarnya berapa sih cost structure-nya itu? Oke, 70% untuk feed, kemudian 20% untuk labor, terus sekian persen untuk apa gitu kan ya. Habis itu kita balikin lagi harga jualnya. Jadi kita mesti tahu dulu nih industrinya seperti apa,
kita mesti menempatkan diri kita sebagai si peternak burung itu. Ini harga jual burung itu berapa ya? Misalnya harga jual burung itu sekian per ekor gitu ya, kalau buat dimakan aku nggak tahu nih burung yang mana. Jadi intinya kita ngomongin ini burung kira-kira dijualnya berapa. Kemudian cost dia itu berapa? Misalnya bibit burung, telurkah atau day old burung gitu ya, satu burung kecil 1 hari umurnya, itu berapa duit? Gitu. Nah, kalau dari situ udah keukur, fitnya udah keukur, harga jualnya keukur, kita bisa lihat sebenarnya dia itu mampu ngeluarin additional cost untuk solusi IoT itu kira-kira berapa persen dari harga jualnya. Let's say harga jual itu 30.000 gitu ya, atau 100.000 atau 10.000, dia itu mungkin cuma bisa keluarin harga 10% dari cost-nya. Artinya dia bisa ngeluarin 3.000 per ekor gitu kan, atau 2.000 per ekor. Nah, lalu kita kali tuh satu kandang gitu kira-kira ada berapa burung? Lihat saya ada 10.000 burung. Maka 1.000 perak yang dia bisa keluarin, 3.000 perak yang bisa dikeluarin dikali 10.000. Gitu kan? Jadilah berapa? 30 juta something kan? Dan itulah cost yang bisa dia keluarin per cycle harvest time dari bisnis burung itu, dikali misalnya setahun berapa cycle? 6 cycle, 5 cycle dikaliin, nah setahun itu consumption-nya dia yang bisa keluar segitu. Nah, artinya setelah kita dapat pricing dari yang kita bikin, kita kembangkan dari costing itu, kita balikin lagi, kira-kira masuk nggak tuh sama dia? Kalau nggak masuk, harga kita ketinggian, ya berarti kita bunuh diri kalau kita bilang, Pak, saya jual ke Bapak 500 juta, gitu kan. Lah, orang dia cuma bisa keluarin costing sekitar 30 juta, gitu kan. Maka kita mesti squeeze cost kita somehow, gitu kan. Kita mesti cari caranya untuk bisa dapat harga itu. Atau kita ubah bisnis model kita. Misalnya, Bapak-bapak cari investor, siapa yang mau ngebeliin hardware ini, lalu kita ke customer itu OPEX. Jadi dia bayar bulanan gitu, kayak managed service. Nah, model-model seperti itu yang bisa di-exercise. Oh ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya kita harus mempunyai customer relationship yang bagus ya. Misalnya kita harus selalu konsultasi. Kita harus Alangkah mengerti seluk-beluknya. indahnya bila seperti itu. Alangkah indahnya bila kita ada satu pilot customer yang teman-teman juga bisa benar-benar terjun ke dalamnya sehingga kita tahu dulu tuh industrinya seperti apa gitu. Karena nggak mungkin kita bisa deliver suatu solusi bagi satu industri tanpa kita mengetahui seluk-beluk industri itu gitu. Nanti pitching kita jadi nggak relevan gitu kan. Pak, kita mau bikin solusi dong di kandang burung ini, Pak. Berapa hargamu, nak? Gitu kan. Bapak bayar, Pak, di depan 500 juta. Wedian, gitu kan. Dia langsung bilang gitu. Duit dari mana, Pak? Saya beli pakan. Supaya makin relevan pitching kita ke customer gitu. Maka kita juga mesti tahu bisnisnya customer apa gitu. Dan semakin kita tahu, customer juga akan semakin dihargai, merasa dihargai gitu ya. Wah, ini makers nggak cuma kucuk-kucuk datang gitu ya, tapi dia juga paham gitu loh apa yang dia jual gitu. Terima kasih Mas Brian sudah sharing. Mungkin yang lain nanti tanya lagi jika ada yang keluar. Iya. Silakan yang lain. Silakan loh yang lainnya, masih diem-diem aja nih. Atau ada Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ya, nanti ini sebenarnya untuk lomba kan ya Mbak Nia ya. Jadi teman-teman di sini bikin suatu karya, habis itu disubmit gitu ya. Iya. Nah, betul, Mas. Iya. Mungkin bisa di exercise gitu, teman-teman. Iya, kalau teman-teman sudah buat perangkatnya atau prototipe-nya kan bisa ada kendala-kendalanya bisa ditanyakan sekarang nih. Nanti kalau perangkat-perangkatnya sudah oke, sudah siap, bisa ikut dilombakan. Juga terbatas loh untuk konsultasi ini, jadi mohon dimaksimalkan teman-teman. Ditanyakan perangkat-perangkatnya seperti kalau misalnya perlu solusinya apa nih gitu ya Pak Brian ya. Betul. Ada lagi? Mengingatkan
kembali dari host yang Bu Vita menyampaikan bahwa kan diskusi 10 menit lagi. Halo, Mas Teddy Apriyadi nih finalis yang sebelumnya. Jangan-jangan bikin baru lagi nih. Boleh, ya. Pertanyaan dari Atau Mas tadi Iya, Mbak. sharing. Gimana nih supaya bisa relevan kebutuhannya ke market gitu, atau supaya bisa ngasih produk yang tepat gitu ya, Mbak Nia ya. Mas Teddy bisa sharing nggak, Mas Teddy? Kalau dari saya sendiri sih yang pertamanya, Pak, mengetahui terlebih dahulu seperti apa karakteristik dari alat yang kita akan buat. Lalu kira-kira apabila alatnya kita buat bakal bermanfaat nggak nih untuk objek yang dituju seperti itu. Nah, habis itu nanti kita mempelajari komponen-komponen kira-kira yang bisa memenuhi dengan alat yang kita buat. Contohnya sensor suhu. Nah, sensor suhunya kira-kira range-nya dari berapa sampai berapa nih yang diperlukan. Kita harus mengetahui. Lalu dari segi ketahanan juga, misalnya sensor suhunya akan tahan nggak pada suhu berapa, atau misalnya waterproof nggak pada saat digunakan atau apabila misalnya terkena hujan dan sebagainya. Jadi yang pertama harus mengetahui karakteristik dari alat yang akan kita buat, lalu mencari komponen-komponen pendukung yang kira-kiranya bisa nih diterapkan pada alat kita. Ini seperti itu sih Pak sederhananya untuk awal-awal. Iya, makasih Mas Teddy. Sebenarnya Ya, teman-teman di sini boleh sharing nggak sih Mbak Nia, kira-kira mau buat apa gitu in general? Boleh banget. Ya, Jadi kan ya. kita biar ketahuan ya. Coba kita tanya aja nih kalau nggak ada pertanyaan. Mbak Tira Mutiara Asri, kira-kira mau bikin apa Mbak Tira? Itu Mbak Tira dari ASIOT, Oh, dari Pak. kita. Oh, oke. Dia mungkin sudah punya, jangan-jangan. Mas Sambodo ini, Mas Sambodo Adiarso. Atau Mas Yosua Hadi. Ada Mas Rengga juga. Ada Mas Roni. Nah, ini kira-kira mau bikin apa nih? Permisi, Mas Brian. Iya, Mbak Vita. Nah, tadi saya ngelihat ada raise hand dari Mas Rifaun Naim. Mas Rifaun Naim ada yang bisa dibantu? Ya, silakan Mas. Silakan Mas. Saya sudah dengar juga tadi langkah-langkahnya kan. Ya. Mas Rifaun, boleh di-unmute, silakan. Mungkin ada kendala kali ya, atau bagaimana? Semua udah bisa unmute sendiri kan ya, Mbak Vita ya? Semua udah bisa unmute sendiri. Di chat katanya skip dulu. Aduh. Oke. Oke, sip. Ini kalau mau ada pertanyaan terakhir, bisa langsung karena bentar lagi kita akan balik lagi ke ruang utama ya. Saya pamit pindah ke meeting room yang lain. Oke, Mbak Vita. Atau kira-kira dari tadi yang dari 3 orang penanya kita nih Mas Brian, ada Mas Rahmat, ada Mas Sakit, ada Mas Indra. Mungkin ada punya ini enggak kira-kira mau bikin apa gitu. Summary-nya gitu kali ya dari 3 penanya tersebut, Mbak Nia? Dari 3 penanya ini kira-kira mereka sebenarnya berminat mau bikin prototipe apa, seperti mungkin perangkatnya apa, kan bisa sekalian juga ditanyakan nih, kira-kira kebutuhannya apa nih gitu. Betul. Silakan loh. Mas Sakti tadi mau bikin apa Mas Sakti?
Ya. Oke, masih mute ya. Secara general gitu ya. Mau bikin apa tuh tadi, Mas Sakti? Saya sih ini masih kalau yang sekarang itu masih nyari sensor optik yang support untuk mendeteksi apa namanya small movement, Mas. Jadi pergerakan yang sangat-sangat terbatas. Tujuannya alatnya untuk mendeteksi ini seseorang penderita yang tiba-tiba mengalami sleep apnea. Jadi ya, jadi yang itu apa ya? Perhentian napas sesaat gitu. Napas Jadi ya. ya, jadi biasanya kan kalau lansia itu seringkali Betul. jadi kalau ada sensor kamera optik yang memang bisa untuk mendeteksi itu pergerakan yang kecil banget gitu, itu saya lagi nyari referensinya sih, terkendala di sana. Oh iya. Bisa tuh Mas, aku pernah lihat, aku nggak tahu secara pasti ya sensori yang digunakan ya, mungkin approach-nya beda kan sama yang Mas akan gunakan. Cuma saya pernah lihat ada sensor itu yang kita di strap gitu ya. Dia artinya di kayak ada sabuknya, dia itu dipasang di dada gitu. Di dada itu dia ngukur heart rate sama ada ini juga mungkin piezoelektrik gitu kali ya untuk mengukur pergerakan dari napas. Nah, di situ dari dia loggingnya itu mungkin real time ya, sedetik sekali gitu, sehingga dia bisa tahu ritme napasnya. Itu kelihatan tuh langsung apneanya. Ada kadang-kadang dia napasnya tiba-tiba hilang-hilang gitu atau nambah-nambah waktu saat tidur itu ada tuh. Nah, itu juga bisa di googling tuh, Mas. Oke. Apa tadi ada nama sensornya, Mas? Aku kurang tahu secara pasti ya, cuma pernah ngelihat ini sih, pernah ngelihat device-nya sih. Nanti coba chat saya deh, nanti aku coba ini. Oke, baik. Bisa Terima chat kasih, di Mas. sini nggak sih? Iya. Ada. Makasih, Mas Brian. Iya. Mungkin karena kita udah dipanggil ke ruang sebelah gitu ya, aku summary-in aja ya teman-teman. Jadi kalau dari diskusi kita tadi gitu kan, menurut aku sih yang paling penting kita para makers gitu, itu yang pertama adalah nggak cuma saat kita bisnis IoT gini ya, makers ya, tapi yang pertama paling penting buat teman-teman adalah networking. Networking itu kita kenal sebanyak-banyaknya orang tanpa perlu membeda-bedakan mereka gitu ya, karena dari networking pun di situ bisa jadi tiba-tiba kita dapat tawaran sesuatu gitu kan, atau mengerjakan sesuatu, atau dibeli alatnya gitu, kita nggak tahu. Kedua adalah sisi bisnis juga. Jadi bisnis acumen itu, sense bisnis, ataupun logika untuk dalam berbisnis itu kita juga mesti punya, teman-teman, itu soft skill. Jadi nggak perlu sekolah gitu ya, itu soft skill bisa dipelajari dari Mbak Google. Kita bisa hitung-hitung, kita bisa bikin produk yang sesuai memang dengan market gitu. Jadi match dengan demand mereka, kemudian demand-nya itu memang real dan ada, dan costingan harganya pun juga sesuai gitu. Yang ketiga tentunya your idea itu paling mahal gitu kan. Idea itu paling mahal. Teman-teman mau bikin apa, kira-kira bikinnya seperti apa, itu juga mahal. Dan yang keempat adalah komunitas. Teruslah exercise, teruslah berada di asosiasi seperti ini, komunitas seperti ini, karena teman-teman akan dapat banyak hal gitu ya. Dan tentunya saat teman-teman kontribut sesuatu ke asosiasi ataupun komunitas, itu juga akan membantu industri itu sendiri. Paling itu aja dari aku, Mbak Nia. Kalau ada lagi. Terima kasih banyak Mas Brian, Pak Varianto. Ya, terima kasih banyak sudah memberikan solusinya juga, memberikan pengalamannya. Itu penting banget ya, Mas, untuk teman-teman semua makers. Oke, kalau gitu kita tinggal tunggu untuk bergabung lagi ke room besarnya nih. Okay. Kalau teman-teman misalnya ada yang baru nih timbul ide, nanti bisa di email ya mungkin ya Mas Brian ya. Iya, pertanyaan-pertanyaannya dan juga bisa juga ke Asioti. Terima kasih. Ya, terima kasih semua.